Maaf kalau penayangannya kurang memuaskan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Makasih kami dari Sino Halo, ART. teman-teman. Host Mas Niko. Kali ini saya lagi di Sinau Tabalong, ditemani sama Pak Lurah dan juga seniman kita Mas Irfan. Kita ngobrol-ngobrol santai tentang apa dan bagaimana Kelurahan Larangan dan juga sinergi dengan tempat kita Tabalong ini. Kita sapa dulu Pak Lurah. Selamat sore. Selamat sore Mas Niko. Siap. Sehat-sehat selalu. Alhamdulillah sehat-sehat. Ya Mas Irfan. Ya. Selamat sore. Dari Bali jam berapa berangkatnya? Udah seminggu yang lalu. Oh, udah seminggu. Iya, Mas Irfan ini salah satu penari di Kota Cirebon yang kebetulan bergabung dengan komunitas kita di sini. Muridnya lumayan banyak dan beliau ini salah satu lulusan di SMKI. SMK Pakung Wati. Oh, SMA Pakung Wati. Ya baik, saya mau tanya-tanya ke Pak Lurah dulu. Siap. Pak Lurah, perkenalkan dulu Pak Lurah biar enak. Pak Dani Rahmat nama Permana saya Lurah, Dani Desa Rahmat Larangan. Permana, Lurah Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Ya, Siap, Mas Niko. Pak Lurah, selama menjabat di Kelurahan Larangan, apa yang membuat Bapak tertarik dengan Kelurahan Larangan, sekaligus program apa yang menurut Bapak menjadi unggulan, Pak? Siap. Kelurahan Larangan ini yang mana luas wilayahnya itu terdiri dari 19 RW, itu dengan keanekaragaman baik di orangnya atau warganya. Itu terdiri dari kita tahu bahwa di kita ini ada satu lingkungan di mana keberagaman agamanya yang ada empat ya. Pertama masjid, di situ ada. Iya. Terus Wihara. vihara. Terus yang Buddha, Buddha teh? Ada Vihara Buddha ya. Terus Hindu. yang Hindu, Pura. Pura, Terus ada juga agama Kristennya di situ. Jadi- Di RW 8 Merbabu itu keberaneka-ragaman agamanya. Tetapi kesatuannya itu bagus, kerukunan hidup beragamanya itu bagus, tidak ada saling istilahnya saling menjatuhkan seperti itu. Dan juga selain itu di Kelurahan Larangan ini ada salah satunya adalah ini Tabalong ini, Taman Belajar Cikalong, yang mungkin udah berapa tahun Mas Niko? 3 tahun ya? 3 tahunan ya. Seumur saya. Oh. Seumur saya masuk di Pak Lurah Kelurahan. berarti masih ABG dong 3 tahun. Seumur saya masuk Kelurahan Larangan gitu maksudnya. Jadi 3 tahun berarti ya sama tahun 2021 mungkin ya ininya ya mulainya. Nah, ini Tabalong juga, di mana di sini yang saya tahu adalah seniman-seniman. Ya, Iya. seniman-seniman yang ada di sini. Yang mungkin ini salah satunya adalah Mas Mas Irfan. Irfan ini yang biasa melaksanakan kegiatan seni tarinya dengan sanggarnya itu latihan di sini ya Mas Irfan? Iya, itu berapa hari sekali? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali itu Mas Niko. Jadi di samping kepadatan penduduknya, keberagaman kulturnya juga Iya. di Kelurahan Larangan ini, di mana bisa mengangkat Kelurahan Larangan tersebut atau Kelurahan Larangan ini seperti itu. Nah, pengalaman Pak Lurah mungkin kan di sini kan berbagai kultur ada ya, berbagai istilahnya banyak pendatangnya juga, Iya, banyak agama-agama betul. yang berbeda. Betul. Ada nggak sih kendala-kendalanya Pak Lurah selama memimpin, misalnya ini ana sing rengkel gimana Pak? Alhamdulillah selama 3 tahun di sini memang untuk keberagaman agama itu alhamdulillah tidak ada Nggak ada ya? masalah. Itu alhamdulillah itu salah satu poin penting untuk Yes. Kelurahan Larangan ini seperti itu. Seperti itu Mas Niko. Siap Pak Lurah.
Eh, kita punya lahan lumayan luas. Betul. Tentunya ini milik PBWS ya, Pak Lurah, terus dikelola sama masyarakat. Ke depan keinginan Pak Lurah buat kami yang ada di sini yang mengelola, mau dibikin seperti apa sih Pak Lurah? Biar kita bisa minimal apa keinginan dari warga yang ada di sini bisa sinergi sama kita ya. Iya. Gitu Pak Lurah. Jadi seperti yang judul atau tema di tempat ini dengan tema Tabalong, Taman Belajar Cikalong, itu kami dari kelurahan itu menginginkan bahwa dari seluruh warga dari RW 1 sampai 19 itu memanfaatkan tempat ini. Dengan kita bisa lihat di sini, apalagi sekarang di musim penghujan ini nih, hijau semua ya. Enak tuh, bisa buat camping, mungkin bisa buat kegiatan outbound untuk anak-anak. Nanti kita kedepannya akan mengajukan atau memberikan satu kegiatan kepada warga, khususnya untuk anak didik kita, baik itu dari TK, PAUD ataupun anak-anak sekolah dasar, itu supaya mereka bisa memanfaatkan Taman Belajar Cikalong ini untuk kegiatan sekolah mereka seperti itu. Kita masukkan, nanti kita mungkin akan kerjasama dengan Mas Niko nih. Siap. Dengan tim Tabalong yang mengelola Tabalong, atau siapa? Sinau Art. Iya. Jadi sebenarnya ada informasi juga buat teman-teman, di sini juga ada perpustakaan yang jadi kalau di sana itu TPBIS itu dari Perpustakaan Nasional itu perpustakaan berbasis inklusif tuh Pak Bu. Jadi Pak Lurah. Jadi di sini diharapkan perpustakaan itu bukan hanya sebagai tempat baca, tetapi jadi pusat informasi, pusat apa ya? Pusat edukasi. Misalnya warga mau nanya tentang peternakan, perikanan, pertanian. Buku-bukunya ada, baik buku-buku yang dalam bentuk fisik, ada juga yang titik baca. Titik baca ini tinggal teman-teman yang mau datang ke sini tinggal klik aja mau cari buku apa. Nah itu secara buku elektronik itu ada, jadi tinggal katalog tinggal baca bukunya di situ. Dan kalau misal malas bacanya tinggal dengerin aja, ada suaranya. Jadi kalau mau baca buku tinggal dengerin gitu. Dan kegiatannya bisa langsung praktek di sini ya. Oh iya. Iya, begitu. Ya. Jadi karena ada lahan gitu ya, ada lahan maka bisa dimanfaatkan untuk praktek-praktek tersebut. Nah, terutama mungkin pertanian nih, karena lahannya kan lahannya hijau. Luas. Ya, mudah-mudahan ke depan Pak Lurah kita bisa beres-beres yang di sana untuk kita ngimpinya jadi wisata agro gitu. Amin. Ya. Baik Pak Lurah, saya mau tanya artis kita nih yang sebelah. Kayaknya dari tadi udah pengen. Udah dandan belum ya? Saya kaget ini sebetulnya. Tiba-tiba ada podcast. Ya itu, biar pertanyaannya dan jawabannya spontan. Iya betul. Mas Irfan. Mas Irfan seorang seniman Cirebon. Anda terjebak menjadi seniman. Ya, kebetulan saya mempelajari seni, khususnya seni tari. Di bidang seni tari ini sudah, umur saya sekarang udah 28 ya. Oh, kirain 50. Baru 28. Oh, baru udah 28 ya berarti. Baru 28. Lagi lucu-lucunya. Iya, lagi lucu-lucunya, lagi bolem-bolemnya. Saya kebetulan belajar nari dari kelas 1 SD. Iya, dari kelas 1 SD, berawal dari eskul di sekolah, Pak. Sama Mas Niko dari eskul sekolah yang dulu sempat ada larangan dari orang tua. Larangan nih. Larangan. Kampung larangan. Iya. Beda Pak, beda. Kalau di sini larangannya kelurahan. Kali ini tidak ada dukungan, tidak diperbolehkan tidak diperbolehkan oleh orang tua, tidak mendapatkan support gitu. Akhirnya saya pada kelas 2 SMP, kelas 1 naik ke kelas 2 itu ceritanya agak sedikit unik sih, ngebolos dari sekolah. Ngebolos selama 20 hari. Alhasil tapi ketika orang tua saya ditanyakan itu, alasan kamu ngebolos tuh kemana?
kebanyakan anak-anak muda zaman sekarang bolos tuh melakukan sesuatu hal yang negatif. Tapi saya langsung ngomong, saya bolosnya itu ke keraton, gitu, Pak sama Mas Niko. Ke keraton ngapain? Saya ingin belajar menari dan saya ingin menjadi seorang penari, gitu. Mungkin pemikiran orang zaman dulu kan beda ya, Mas sama sekarang. Pada akhirnya singkat cerita saya dikasih kesempatan dengan oke, kalau 1 semester kamu hasil belajarnya bagus, kamu terus boleh menari, dan alhamdulillah bisa mengikuti kejuaraan sampai tingkat provinsi bahkan nasional. Berarti udah berapa kali kejuaraan Mas Irfan? Atau event-event yang sifatnya nasional, internasional gitu? Kalau internasional sih alhamdulillah belum. Oh, belum. Mungkin belum rezekinya. Tapi kan waktu jaga kali ikut kan? Iya, ikut. Itu internasional ya berarti. Oh iya, benar-benar. Sorry. Jaga Kali Art Festival. Walaupun ibaratnya diadakannya di Indonesia, tapi kan tingkatannya nasional ya. Terus kita ada agenda setiap bulan April tanggal 29 itu World Dance Day. Itu World Dance Day, Hari Tari Dunia. Itu tingkatannya dunia yang diadakan di Kota Solo atau Surakarta, gitu sih Mas. Nah Mas Irfan, kita apa namanya bangga ya Pak Lurah punya generasi yang jarang-jarang zaman sekarang anak muda yang mau bolos hanya untuk nari atau lari ke keraton mah bolos ya, biasanya main ke kafe atau game atau gadget apa, ya. gitu. Iya. Nah Mas Irfan sendiri sekarang muridnya berapa Mas? 65. 65? Iya. 65. Salah satunya yang ada di sini ya? Iya. Sini deh. Sini. Coba mana murid-muridnya Mas Irfan? Mas Irfan sini. Mana itu Vidi, Kiran, Rata-rata kelas berapa? Amel, Mas Mita. Irfan? Rata-rata kebetulan kita dari umur 5 tahun. Umur 5 tahun sudah bisa diajarin nari? Sudah, dari belum masuk sekolah atau jenjang PAUD sampai dewasa. Oh, Sampai sini ada yang punya duduk di sepeda. Ayo. Salam dulu. Ini Salim. Ini Salim kenal dulu. aja siapa namanya? Siapa ini? Kiran. Kiran. Ini Vidi. Ini salah satu Halo, murid Bu. Pakung Mati juga nih Pak. Kiran. Ini siapa? Ini Nita, ini Amel. Amel. Itu siapa? Vidi. Ah, Vidi. Vidi kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10. Udah Iya. bisa nari apa aja? Topeng bisa, jaipong, kreasi. Topeng, jaipong, kreasi ya. Iya. Iya. Oke. Ini murid-murid Mas Irfan Iya. yang masih kecil-kecil tapi udah bisa menarikan beberapa tarian tradisional. Mas Irfan, Iya, Mas. kok bisa ngajarin anak-anak yang segede gini? Ini kan butuh kesabaran luar biasa gitu. Iya. Triknya gimana sih Mas? Triknya kalau saya sendiri gimana caranya memberikan metode pembelajaran kepada anak dan juga usia dewasa itu berbeda, Pak. Mungkin kebanyakan anak-anak zaman sekarang menganggapnya mempelajari seni tari khususnya tradisional itu kan suatu hal yang membosankan, tapi tidak bagi kami khususnya saya selaku pengajar atau pelatih itu mengajarkan gimana caranya anak itu untuk suka dulu atau mencintai dulu tarian tersebut, Pak. Gitu. Jadi belajar sambil bermain. Gitu, Mas. Khususnya anak-anak. Anak-anak itu kan tidak bisa dijauhkan dari suatu hal bermain ya, Mas ya. Gitu. Jadi jangan memaksakan mereka untuk bisa harus seperti kita, jangan. Nanti lambat laun mereka akan berkembang dengan sendirinya gitu. Akan mengikuti dengan sendirinya. Jadi main aja. Ya, berarti mereka diajak dengan bermain dulu ya. Iya, Dengan bermain, betul. baru nanti kita arahkan. Itu Betul. sama kayak kita kalau mengajari anak-anak kecil yang hiperaktif, kita nyebutnya ini anak bandel banget sih, tapi sebenarnya mereka punya power yang lebih ya, Pak Lurah. Tinggal potensi kita ya, arahkannya potensi kemana ya. gitu. Betul, bakatnya mau kemana. Iya. Baik, ini beruntung seniman bisa bertemu dengan Pak Lurah selaku aparat desa sekaligus apa Lurah. pengayom. Ya, Pak Lurah. Kelurahan. Maaf. Dengan kelurahan. Jadi mimpi kita tempat ini bisa di bawah perlindungannya Pak Lurah, tentunya program-programnya Pak Lurah dan kegiatannya Mas Irfan di sini bisa sinergi. Kalau misalnya bermimpi untuk menjadi tempat wisata yang besar enggak, tapi minimal ada
wisata edukasi ya, Iya. begitu ya Pak Lurah. Barangkali Iya, Pak betul. Lurah ada masukan untuk wisata edukasi. Iya. Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa memang ini Tabalong, Taman Belajar Cikalong. Iya. Jadi ini nanti tempat ini kita adakan untuk edukasi, terutama ini anak-anak yang murid TK, PAUD sampai SD. Nanti berkembang lagi untuk kedepannya kita akan lanjutkan lagi ke SMP, SMA seperti itu. Jadi di sini sebagaimana tadi disampaikan Mas Niko bahwa di sini sudah ada perpustakaan. Nah, di samping Ada perpustakaan greenhouse. nanti bisa langsung prakteknya. Iya, iya. Greenhouse, terus waktu itu pernah ada hidroponik Iya. ya seperti itu. Terus perkembangbiakan burung, hewan. Burung, iya, terus ada Iya. kelinci. Ada kelincian, itu edukasi karena kita tahu anak-anak sekarang tuh mainnya adalah main gadget ya. Iya, betul. Itu jadi mungkin nggak tahu mana yang namanya ayam mungkin. Lihat orang lagi duduk di sana, ayam lagi nelur. Gitu. Jadi edukasi yang ringan-ringan yang Iya. biasa kita temukan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Seperti itu. Harapan kita memang Tabalong ini terus berkembang. Siap, siap. Terutama untuk wisata edukasi yang tadi disampaikan oleh Mas Niko. Seperti itu. Siap. Kami dari pihak kelurahan dan juga pemerintah Kota Cirebon akan mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan di Tabalong ini. Itu Siap. saja Mas. Terima kasih Pak Lurah. Mas Irfan sendiri Iya. Apa? Mas? Gimana? apa namanya Harapan terbesar harapannya kami pengen masuk surga. itu sudah pasti. Tapi kayaknya modal kita susah. Kayaknya susah deh modelan kayak gitu. Astagfirullah. Kan Optimis. belum tahu dong. Optimis, iya. Harus optimis, iya. Nggak apa-apa Pak intermezzo Pak. Ya harapan terbesar saya selaku pegiat seni ya, Mas dan Bapak, saya belum pantas disebut seniman karena saya juga masih belajar, masih banyak belajar gitu. Harapan terbesar saya sebagai generasi muda, terutama generasi milenial itu mengajak para kaum-kaum muda atau kaum-kaum milenial, ayolah mencintai kebudayaan sejak dini. Kita ajarkan dulu gimana caranya cinta budaya, cinta lingkungan gitu. Karena dari cinta itu kita menjadi suatu rasa yang akan timbul dengan sendirinya. Rasa gitu. mencintai Rasa kebudayaan mencintai sendiri, kebudayaan gitu ya. sendiri. Jadi jangan dulu mempelajari, boleh kita mempelajari kebudayaan dari luar atau dari negeri manapun, dari pelosok manapun, tapi akarnya atau pondasinya tuh dari daerah kita sendiri dulu. Gitu baru kita bisa mempelajarinya. Baik, luar biasa sekali teman-teman. Ini dua orang tokoh yang sangat beruntung kita bisa ngobrol dengan beliau-beliau ini. Mudah-mudahan program dan harapan dari beliau-beliau yang ada di samping saya ini bisa terwujud. Amin. Amin. Begitu, terima kasih banyak Pak Iya. Lurah, Pak Dani, terima kasih banyak, Mas Irfan, terima kasih. Sama-sama, Mas Jangan Niko. bosan-bosan, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dan terus semangat latihan Pak Lurah. Terima Siap, kasih. siap. Mas Irfan, terima kasih. Iya. Demikian perbincangan kami. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.